Salam dahsyat, ketemu lagi dengan saya, Yahya Sumitro, dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Pada sore kali ini, kami juga tetap ditemani oleh sahabat saya, Bro Lucky Man. Halo, Halo, apa kabar Bro Lucky Man? semangat terus tanpa padam, semangat terus. Nah, ngomong-ngomong, sore ini kita mau ngomongin tentang uang kaget nih, Bro. Betul Kan sekali. ada fenomena ya, berapa minggu lalu banyak sekali berita-berita menyatakan seorang yang mendapatkan rezeki nomplok, Ya, mendapatkan uang yang jumlah besar. Nah, gimana ini? Kita akan ngomong-ngomong soal uang kaget ini. ya betul sekali. Beberapa waktu lalu ada teman-teman kita di daerah Jawa Timur di Tuban, ya, fixnya itu mereka, wow luar biasa. Ini viral ini teman-teman. Jadi mereka beli mobil dalam jumlah yang banyak, satu desa bersama-sama. Mereka ternyata dapat uang pembebasan Tanah. tanah ya. Betul. Tanah dari Pertamina atau mana itu Dari ya? Pertamina. Iya, dari Pertamina. Mereka ada yang beli mobil, ada macam-macam lah karena mereka kan punya duit jadi ya bebas intinya beli Betul, apa aja. Nah, ini nih yang saya mau tanyakan. Gimana nih ngatur duit cerdas untuk uang yang kita dapatkan dari sini? Ya uang kaget lah ya ibaratnya. Oke. Karena kita nggak pernah merencanakan sebelumnya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan definisi uang kaget itu kan intinya seperti durian runtuh ya, uang yang kita terima secara tiba-tiba tidak terduga tapi jumlahnya besar. Nah, betul. uang itu kan bentuknya bisa tadi ya terkena pembebasan lahan diganti oleh pemerintah dengan jumlah yang fantastis, itu salah satunya uang kaget. Terus yang kedua bisa juga dapat bonus yang jumlahnya besar yang Ya. tidak pernah terduga, dapat juga undian. Terus ada lagi dapat warisan. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang tidak terduga atau bisa juga kalau sebagai pegawai uang pesangon. Nah, itu Ya. uang kaget juga. Nah, itu perlu kita manage dengan baik. Betul. Nah, ini nih, makanya ngatur duit cerdas ini saya mau tanya, gimana ini manage-nya? Apakah kita boleh, ada nih yang langsung dibeliin mobil itu 4. Nih saya baca di berita ya, ada langsung Ya. mobil 4. Mobilnya baru semua. Ya, Kemudian yang lagi ngerinya adalah ini beli mobil tapi ada yang belum bisa nyetir mobil. betul. Dari sisi kacamata finance, gimana itu? Nah. Apakah diperbolehkan atau gimana prioritasnya? Ya, sebenarnya kalau kita dapat uang kaget, kita lihat dulu nih uang kagetnya dari mana. Contoh, kalau kejadiannya seperti yang di berita itu. Artinya kan ada lahan yang dijual atau dibeli oleh negara, kemudian menerima sejumlah uang. Nah, pertanyaannya ya kalau yang benar sebenarnya kembali lagi kita kembalikan dulu. Kalau misalnya yang dahulu yang dijual atau dibeli oleh negara atau yang dibebaskan oleh negara itu bentuknya rumah atau misalnya tanah pertanian, ya paling tidak ketika kita menerima uang pembebasan lahan, kita juga memanfaatkan satu, kembalikan lagi aset yang semula. Contohnya kalau rumah, balikin lagi dulu ke rumah. Oh, oke. Kedua, kalau lahan pertanian, balikin dulu ke lahan pertanian. Karena itu merupakan hal di mana seseorang itu bercocok tanam atau mencari nafkahnya di situ. Oke, agree. Artinya kalau misalkan yang dibebasin lahan yang kita biasa pakai buat cocok tanam, Ya, ya hasil uang ini kita beliin lahan lagi di tempat lain. betul. Supaya kita bisa tetap bercocok tanam Bercocok lagi, tanam, dapat betul. penghasilan lagi. Betul. Oke, setuju. Nah, yang lebih penting tuh gini sebenarnya. Kalau jumlah uangnya itu besar, ya kita bisa pergunakan ya. Misalnya yang tadinya lahannya punyanya nggak seberapa besar. Kesempatan itu bisa dipergunakan untuk meningkatkan produksi pertanian yang dimiliki. Dia beli lahan lebih besar lagi. Misalnya contoh beli lahan tadinya 1 hektar, dia bisa beli 2 hektar. Artinya kan kedepannya dia punya aset lebih banyak. Baru setelah itu kalau mau beli hal-hal yang sifatnya keinginan ya boleh gitu. Oke, jadi kita pokoknya dulu adalah Iya. untuk dari yang terambil ini harus kita dapat lagi. Betul. Habis itu kita baru alokasikan ke yang lain. Ya. Mau beli keinginan, mau beli mobil itu sah-sah aja ya Sah-sah secara saja. individu masing-masing ya. Betul. Oke. Nah, yang kedua kita mesti cermati adalah punya utang nggak? Kalau punya utang sebaiknya lunasin dulu supaya nanti kedepannya
hutangnya udah lunas, jadi nggak ada tanggungan lagi yang berat di dalam finansial kita. Oke, harus utang dulu teman-teman. Jangan beli yang lain. Tutup dulu utang, alokasi untuk utang, baru setelah itu keinginan. Betul. Oke. Nah problemnya ya batasi lah ya, sesuai kebutuhan saja. Jadi jangan sampai membeli barang yang mungkin kita kepengen mobil tapi sebenarnya kita belum bisa nyetir mobil. Nah hal-hal seperti itu ya perlu dipertimbangkan. Ya, rasanya sih memang gimana ya. Jadi saya sih bisa menganalogikan kalau saya di kondisi mereka yang biasa hidupnya biasa, artinya ya mobil belum punya, kan pasti ingin punya mobil. Nah, Betul. sekarang punya dapat duit banyak, ya wajar. Wajar. Keinginan itu. Keinginan. Nah, tapi kalau kita nurutin keinginan terus, bisa bubar ini. Uang berapapun, uang misalkan dapat 12M, ya nanti pasti akan habis lagi gitu ya. Betul, karena kalau kita tidak bisa membatasi dan prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan, dan kita terus-menerus mengikuti keinginan, ya akhirnya berapapun uangnya akan habis. Jadi pertama harus dialokasikan untuk mengganti yang hilang. Betul, Tanah 1 petak ya minimal harus dapat 1 petak. betul sekali. Yang kedua harus untuk ekspansi. Betul. Dapat 1 petak harus jadi 2 petak. Kalau memang bisa dan Kalau cukup. bisa uangnya cukup. Oke. Yang ketiga utang. Ya, betul. Utang harus tutup. Yang keempat baru boleh keinginan. Ya, betul. Oke. Tapi kalau saya boleh menyarankan sih, masukinlah porsi untuk investasi. Betul. Ya, biar nggak habis uangnya ini. Ya, betul. Nah, kenapa ngomongin investasi? Nah, investasi itu kan macam-macam. Contohnya, kalau petani, investasinya apa? Ya dia beli tanah. Dia beli alat-alat pertanian. Tentunya sesuatu yang mendukung pekerjaan dia. Oke. Kecuali dia memang sudah mengerti ya, dia boleh investasi di properti, di area yang lain yang bisa mendukung. Tapi kalau dia belum mengerti itu, ya sebaiknya dia investasi di mana yang dia benar-benar ngerti. Karena investasi itu penting, tapi kita harus tahu resikonya, tahu produknya. Kalau kita nggak tahu, ya sebaiknya hindari dulu. Oke. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi ingat, kalau Anda dapat uang kaget, yang perlu Anda lakukan adalah 1. Belikan kembali apa yang sudah hilang di tangan Anda menjadi kebutuhan pokok. Contohnya kalau rumah Anda dibebaskan oleh negara atau tanah Anda, balikin ke tanah atau rumah tersebut. Kedua, lunasi hutang, baru selanjutnya Anda punya keinginan boleh, tapi disesuaikan. Dan jangan lupa investasikan sesuai hal yang Anda tahu. Sekian dari kami berdua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Ngatur Duit Cerdas. Sampai jumpa. Bye-bye.